Pecinta Venus, saatnya mengenal lebih dekat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar di program Kenal Lebih Dekat Wakil Rakyat. Persembahan Radio Venus Makassar, jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Radio Venus Makassar 97,6 FM. 97,6 FM Radio Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Pecinta Venus kembali lagi bersama dengan Vika di Lebih Dekat dengan Wakil Rakyat. Dan hari ini kita kembali lagi dengan salah satu wakil rakyat kita. Dan yang pasti ini pecinta Venus juga pernah mengenal beliau. Di YouTube kita juga sebelumnya sudah pernah ada. Dan kita langsung kenalan ya dengan kakak kita yang satu ini. Selamat sore Bapak. Kok Bapak sih kakak dong ya harusnya kakak, ya? Yes. Kak, namanya lama lengkapnya Kak? Oke, selamat sore. Nama lengkap saya Hari Kurnia Pakambanan. Terus apa? Tanggal lahir enggak ya? Jangan tanggal lahir. Perlu disembunyikan kakak yang satunya aja tanggal lahirnya. Silakan ya, ditebak ya. sendiri. Iya, benar-benar. Nah, kita lebih akrab, lebih enak panggilnya kakak nih, pecinta Venus karena lebih awet muda kelihatannya ya. Jadi saya panggil kakak Hari biar lebih akrab. Siap. Kalau boleh adek enggak apa-apa juga, lebih jangan bagus dong, lagi. Ya. Kakak aja. Nah, siap. kakak Hari ini kalau boleh tahu selama ini menjabat di komisi apa? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah di beberapa tahun saya diberi amanah ini. Saya dipercaya di Komisi D DPRD Kota Makassar itu membidangi bagian kesejahteraan rakyat. Pokoknya ada 13 SKPD yang kita naungi itu yang menyangkut dengan kesejahteraan rakyat masyarakat ya? Kota Makassar. Wah, kesejahteraan rakyat khususnya yang pasti di Kota Makassar. Nah, kita perlu mengetahui kenapa akhirnya kakak ini memilih untuk duduk di DPRD untuk menjadi wakil rakyat nih, Kak. Wah, sudah itu. Iya, itu. Singkat aja pertanyaan tapi jawabannya kayaknya jawabannya ini kayaknya dalam ya. Dalam sekali kayaknya. Jadi menjawab pertanyaan ini saya sedikit ini karena saya rangkum dulu, kalau mau diceritain ini panjang sekali Kak. Sampai besok ini kayaknya. Sampai besok kayaknya. Jadi apa yang menjadi alasan saya memilih untuk memberikan diri menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Pertama-tama saya coba mengartikan dulu apa sih itu anggota dewan. Setelah saya tahu, ya mudah-mudahan saya tidak salah ya. Pengertian saya ya pribadi bahwa anggota DPRD itu adalah pelayan masyarakat. Betul. Pelayan warga Kota Makassar kalau kita di Kota Makassar ya. Sebagai perwakilan masyarakat Kota Makassar. Jadi wah kayaknya ini cocok nih passionnya buat saya ya. Saya senang bergaul, senang kalau ada yang saya bisa bantu ya itu saya anggap kalau saya masih bisa bermanfaat buat orang banyak sekecil apapun itu adalah kenikmatan yang tidak bisa dinilai. Kakak. Jadi itu yang saya kejar sebenarnya. Ya, apalagi saya mimpi waktu saya tahu tentang bagaimana anggota DPRD ini, saya coba bermimpi waktu itu bisa enggak ya saya jadi anggota dewan. Maksudnya kalau kita jadi anggota dewan, wah masyarakat Kota Makassar ini kita bisa barangkali dan mudah-mudahan kita bisa bermanfaat buat masyarakat Kota Makassar. Dan ya puji Tuhan, alhamdulillah Tuhan dengar saya punya doa dan akhirnya diberi kesempatan dan dispesifikkan lagi waktu itu saya ditugaskan di Komisi D yang membidangi benar-benar kesejahteraan rakyat ya. Ada di situ di dalamnya ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial. Jadi waduh benar-benar touchingnya lebih dekat ke masyarakat ya. Lebih ini dekat, lebih dapat dan saya menikmati itu sebenarnya karena itu yang saya kejar selama ini, itu yang saya rindukan dan Ini dinikmati sekali berarti selama 4 tahun ya masa menjabat ya Kakak. Jadi sedikit saya ulik lagi kemarin. Saya sebenarnya diberi amanah itu memulai masa jabatan itu di tanggal 28 April 2020
satu kalau tidak salah, apa dua-dua ya. Saya pengganti antar waktu kakak. Oh ya. Jadi di 2 tahun lebih masa periode ini ya dengan beberapa alasan, ya salah satunya senior saya, guru saya di politik yang waktu itu yang terpilih di Pileg 2019 lebih dahulu dipanggil yang Maha Kuasa. Dan ya ada proses selanjutnya saya yang diberi amanah untuk menggantikan beliau di DPR. Sampai saat ini juga masih di Kesejahteraan Rakyat itu dari Komisi D ya. Nah, ini Pecinta Venus yang buat kita penasaran, selama ini apa sih yang dikerjakan oleh kakak yang muda kita yang satu ini? Apa yang sudah dikerjakan selama beliau ini menjabat sebagai anggota DPRD, di mana tugasnya pasti untuk melayani masyarakat ya. Nantikan Pecinta Venus sesaat lagi tetap di acara kita Lebih Dekat dengan Wakil Rakyat. Hai Pecinta Venus, balik lagi Lebih Dekat dengan Wakil Rakyat, masih bersama Kakak Hari. Ya, hari ini masih ngobrol-ngobrol. Tadi sudah perkenalan singkat dengan beliau juga. Bagaimana akhirnya beliau bisa lebih dekat dengan rakyat, apalagi dengan warga Kota Makassar. Nah, sekarang kita mau tahu nih, Kakak. Selama ini apa saja yang sudah dilakukan di Komisi D, khususnya bidang kesejahteraan rakyat ini? Pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan sama Kakak Hari apa aja? Oke. Jadi di 2 tahun lebih saya diberi amanah ini, ya tentunya kita menjalankan 3 tupoksi selaku anggota DPRD Kota Makassar ya fungsi controlling, budgetingnya, kemudian legislasinya. Kalau lebih spesifik di Komisi D apa yang kita lakukan, saya sendiri lebih fokus Kak ke 3 hal untuk masyarakat Kota Makassar. Yang pertama itu pastinya kesehatan. Yang kedua itu adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat Kota Makassar pada umumnya. Dan yang ketiga itu adalah pendidikan buat adik-adikku, anak-anak kita sebagai generasi penerus. Ya saya bahasakan ini tanggapan pribadi ya Kak ya. Pencapaian target pribadi saya ya. Kalau saya cuma mau cari di mana saya bisa membuat legacy selagi saya diberi amanah. Dan saya anggap legacy yang bisa dirasakan, dinikmati dalam jangka waktu yang panjang itu khususnya di dunia pendidikan Kakak. Karena hari ini kita berbuat yang semaksimalnya buat adik-adik kita, buat anak-anak kita, itu akan bermanfaat, akan terasa hingga puluhan tahun ke depan. Mereka-mereka bisa berkarir mungkin, dan saya berdoa mereka-mereka semua bisa lebih hebat dari kita-kita yang ada sekarang. Benar. Nah kalau Komisi D sendiri untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pendidikan sendiri dari jenjang SD dan sampai SMP SD dan SMP ya. Kalau menurut Kakak Hari sendiri di Kota Makassar, apakah di Makassar ini sudah semua SD SMP ini memenuhi standar atau memenuhi persyaratan mungkin? Oke. Saya punya catatan tuh ya di rumah jumlah SD dan SMP sampai biasa saya monitor terus di Dinas Pendidikan berapa siswa-siswa kita. Kalau berbicara standar Kakak, ya itulah fungsi controlling kita bekerja sama dengan SKPD terkait khususnya Dinas Pendidikan. Kita harus, adapun yang tidak memenuhi standar belum memenuhi standar ya kita harus penuhi, dan itu menjadi salah satu capaian kita. Artinya kita selalu melakukan inovasi tiap saat. Bagaimana sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak Kota Makassar. Jadi gitu. Sekali lagi mungkin tidak ada lagi anak-anak yang akhirnya putus sekolah, ya karena semuanya harus sekolah. Semua harus sekolah. Ya minimal ya kita berharap sampai SMA ya, tidak ada lagi yang hanya sampai SD atau berarti di SMP gitu ya. Betul. Nah
tadi untuk soal pendidikan, untuk kesehatan sendiri nih Kakak. Iya. Kalau kesehatan kan kita memang di Kota Makassar ini banyak sekali warga Makassar khususnya yang memang sudah punya BPJS kesehatan. Tetapi banyak juga yang ternyata udah ada BPJS-nya tapi nunggak. Iya, yes. Nah itu gimana tuh Kak? Apakah misalnya saat ada yang tunggakan nih, boleh nggak dia dirawat dulu di rumah sakit Dayak? Setahu saya memang punyanya pemerintah daerah ya. Boleh kan seperti itu? Oke, jadi itu menjadi salah satu tadi pertanyaan di awal ya. Bagaimana pelayanan apa yang sudah kita lakukan di khususnya saya di selama masa jabatan ini. Kalau di kesehatan saya selalu kontrol bagaimana jaminan kesehatan yang ada di buat masyarakat Kota Makassar. Jadi khusus untuk BPJS itu yang ditangani BPJS itu kita siapkan pemerintah Kota Makassar menyiapkan layanan yang namanya Jamkesda. Jamkesda. Iya, jaminan kesehatan daerah. Artinya itu menjadi kalau bahasa ininya saya mungkin bisa bahasakan menjadi pelampung. Jadi ketika ada yang bermasalah BPJS-nya, bermasalah KIS-nya dan namanya persoalan kesehatan, sakit penyakit itu kan ada yang kategorinya urgent. Nah, itu tuh boleh kita jadi pemerintah Kota Makassar menyiapkan yang namanya layanan Jamkesda. Itu jaminan kesehatan daerah. Kak. Jadi ya jangankan yang buat yang masyarakat Kota Makassar yang bermasalah BPJS-nya atau KIS-nya, dalam hal ini mungkin BPJS mandirinya nunggak atau gimana, buat masyarakat Kota Makassar yang belum punya juga itu kita siapkan untuk melayani masyarakat Kota Makassar yang membutuhkan itu, Kak. Jadi ya tentunya bagaimana pelayanan ini bisa optimal, kita bersama eksekutif, bersama dinas kesehatan tentunya mewajibkan beberapa syarat untuk bisa menikmati layanan ini ya, biar tepat sasaran Kak ya. Iya betul. Ya mungkin salah satunya yang pastinya ID, KTP-nya lengkap ya, dan membuktikan bahwa terdaftar bahwa menjadi warga Kota Makassar. Jadi harus berKTP Makassar, kakaknya di Makassar ya, pasti kalau KTP ini pasti sinkron kan. Iya betul. Kemudian satu lagi yang wajib itu SKTM-nya, surat. SKTM itu surat keterangan tidak mampu. Ya, itu bisa diambil di pemerintah setempat lah. Di tingkat kelurahan bisa kita buat masyarakat yang mungkin mendengar ini boleh itu didapatkan di kelurahan gitu. Jadi itu salah satu ya, mungkin pertanyaan tadi yang di awal apa yang sudah kita lakukan. Ya saya terus mengawal adanya layanan ini buat masyarakat Kota Makassar. Dan lupa layanan Jamkesda ini hanya bisa dinikmati di rumah sakit milik Kota Makassar. Di mana itu Kak? Nah sementara ini Kota Makassar baru memiliki satu rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Dayak yang ada di Biringkanaya sana kan, dekat Pasar Dayak. Ya mudah-mudahan kita doakan bersama ke depannya Kota Makassar bisa menambah unit rumah sakit lagi, fasilitas rumah sakit lagi. Ya, gitu. Amin ya, itu harapan dari salah satu anggota Dewan di Komisi D untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ini sekali lagi Pecinta Venus saya tekankan bahwa kalaupun Pecinta Venus memang tidak punya BPJS Kesehatan ini, terutama mungkin untuk masyarakat di Kota Makassar yang tergolong tidak mampu ya Kak ya, betul. Itu bisa langsung apabila memang urgent atau ada masalah kesehatan langsung ke rumah sakit Dayak ya. Jadi bisa langsung ke sana. Nah, sedikit ini saya agak tidak enak bertanya Pecinta Venus ya, tapi saya harus bertanya ini. Iya, biar enggak penasaran kan. Iya. Tanggal 9 bulan 9
2024. 2024. Apakah Kakak Hari akan dilantik kembali? Ini kita penasaran. Berharapnya iya ya pecinta Venus ya. Terima Gimana Kak? kasih. Ya sayangnya harapan kita bersama belum waktunya di 9 September 2024 ini. Ya setelah melalui mekanisme pemilihan legislatif ya yang akhirnya hasilnya masyarakat memilih ada yang lebih baik dari saya. Wah, gitu. belum indah pada waktunya, Iya. tapi kita mau tahu harapan indah apa yang nanti Kakak Hari pengen sampaikan mungkin kepada penerus selanjutnya yang menurut dari Kakak Hari itu pasti lebih baik ya. Sebentar pecinta Venus, kita akan lanjutkan sesaat lagi di Lebih Dekat dengan Wakil Rakyat. Lebih dekat dengan Wakil Rakyat Pecinta Venus, masih bersama Vika dan masih bersama dengan Kakak Hari. Dan kita pengen tahu Pecinta Venus, apakah harapan-harapannya dari Kakak Hari meskipun Kakak Hari mungkin belum terpilih di periode 2024-2029 ya Kakak Hari ya. Siapa tahu nanti di periode berikutnya bahkan mungkin bukan lagi anggota DPRD. Mungkin wali kota atau calon wali kota kita tidak tahu. Pecinta Venus ya. Amin ya. Amin ya. Diaminkan saja dulu. Diaminkan. Kita menunggu gebrakan-gebrakan dari Kakak Hari. Nah, ini Pecinta Venus kita mendengarkan harapan apa nih Kak Hari yang pengen dilakukan kemudian. Kalau ditanya harapan, ya kembali lagi di passion saya dari awal saya masuk ke dunia politik. Ya mudah-mudahan kalau harapan saya kedepannya melalui jalur apapun itu saya masih bisa melayani jauh lebih baik dari yang kemarin. Karena tentunya yang saya sudah lalui ini ya banyak bolong-bolongnya pastilah ya. Tidak ada yang sempurna Kak ya. Dan harapan saya ke depan saya masih bisa melayani masyarakat Kota Makassar jauh lebih baik lagi. Kemudian ya saya berharap buat seniorku, buat teman-teman, saudara-saudariku yang mendapatkan amanah di periode 2024 sampai 2029 ini ya bisa melayani masyarakat dengan setulus hati ya. Dengan setulus hati ya. Dan ya tentunya bisa siap kapanpun masyarakat Kota Makassar butuhkan. Mudah-mudahan tidak banyak lagi PR ke depan, tetapi ya biasanya ada hal-hal kebutuhan pokok, kebutuhan dasar manusia ya khususnya di Kota Makassar itu yang urgent. Contoh tadi mungkin saya sedikit flashback lagi ya Kak ya. Contoh tadi kayak pelayanan di kesehatan itu, makanya handphone saya ya mudah-mudahan awet. Saya tidak matikan, saya berusaha untuk tidak matikan 24 jam karena banyak case itu di jam-jam 2, jam 3 subuh, jam 4 subuh namanya yang sakit ataupun yang akan mendapatkan rezeki dalam hal ini banyak tuh yang mau bersalin, mau apa, terkendala persoalan itu. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil peran lah bisa memfasilitasi masyarakat Kota Makassar yang membutuhkannya di dunia pendidikan. Jadi ada kemarin kalau saya diajak ngobrol-ngobrol, saya biasa bilang kalau saya pribadi prinsip saya tidak dalam melayani, dalam hal pelayanan ini ya, tidak ada yang lebih penting selain kebutuhan dasar manusia. Ya betul ya. Itu jadi tidak ada alasan untuk tidak ya itu mungkin kalau orang tanya apa di bahasa anunya ya visi misi ya. Ya visi misinya. Kalau visi saya singkat aja itu tidak ada yang lebih penting daripada kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau sudah menyangkut kebutuhan dasar manusia, yang lain tunggu dulu. Semua penting tapi ini yang prioritas. Prioritasnya seperti itu ya Kakak. Ya, jadi itu harapan saya ke depan. Ya kita bisa terus bersinergi, bisa terus berkolaborasi, ya dan apa lagi ya? Ya kayaknya
kesimpulannya itu Kesimpulannya itu aja. ya. Tapi bisa ya, kalau misalnya Kakak Hari berikutnya diajak diskusi sama anak-anak muda Kota Makassar untuk sharing-sharing. Siap, dengan Siap, senang ya? hati saya kalau untuk sharing Kakak, saya senang sekali karena salah satu hal yang buat saya galau biasanya itu adalah kalau tidak ada teman cerita. Tidak ada teman ceritanya. Oke. Kalau duduk kosong, aduh, kemana ya? Jadi kalau ada yang saudara-saudariku, anak-anak muda Kota Makassar yang pengen sharing, waduh, dengan senang hati dan mudah-mudahan, pengertiannya mudah-mudahan tidak ada yang bertepatan waktunya ya. Diajak ngopi-ngopi boleh lah ya. Boleh lah ya. Sharing-sharing. Kakak Hari, sukses Ki ke depannya. Sukses juga Kakak. Iya, kita Terima ketemu kasih. pastinya sering-sering nanti ngopi-ngopi dengan Kakak Hari, banyak sharing soal perkembangan di Kota Makassar, khususnya buat anak-anak muda. Apalagi Kakak Hari ini masih muda banget loh ya, pecinta Venus ya. Kelihatannya mungkin Kakak. Baik, Kakak Hari terima kasih banyak. Terima Sehat-sehat kasih, terus, Kakak. sukses dan terus berkarya. Amin, Ya. sehat sukses terus juga buat Kakak dan seluruh krunya. Iya, terima Amin. kasih Kakak Hari. Yes. Ya udah pecinta Venus, itulah dia perbincangan hangat kita dengan lebih dekat dengan wakil rakyat dengan Kakak Hari, salah satu Dewan Perwakilan Rakyat mewakili salah satu anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D yang memang kemarin periodenya 2021 kalau nggak salah ya, atau 2022. sampai 2024 ini ya. Sampai 2024, sampai 9 September. Sampai 9 September. Beberapa hari ke depan lagi. Iya. H- berapaan lagi gitu pecinta Venus ya. Baik, terima kasih sekali Kakak Hari. Yes, thank you. banget ya. Thank you. Boleh dadah buat pecinta Venus semuanya. Dah. Terima kasih. See you. Bye-bye. Bye.